Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Horas, hari ini kita tiba pada ujung tahun gerejawi, mengenang saudara-saudara kita yang sudah lebih awal kembali ke hariban Bapa, dan ini sering kita sebut dengan memento mori, ingatlah akan kematianmu. Sembari kita mengenang saudara-saudara kita juga mengingat bahwa kita juga akan meninggalkan dunia ini, dan itu adalah satu peringatan yang sangat luar biasa bahwa kita tidak selamanya ada di dunia ini. Dan tentu ketika Tuhan masih berkenan memberikan kehidupan bagi kita, marilah kita isi untuk kemuliaan Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentramkanlah hati dan pikiranmu, dan terimalah firman Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang ke-21, ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya baca buat kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kita suka dengan hal yang baru. Setiap kita tidak ingin disebut sebagai orang yang ketinggalan atau yang tidak upgrade, kan gitu istilah orang muda. Misalkan handphone model baru, kita semua ingin ikut yang baru. Kemudian apa teh yang di Simalolong itu? Alis mata baru, ya kan? Nah, saya juga kadang-kadang kaget, wah opung kami ini kok semakin dia menua, alis matanya semakin lentik, gitu kan? Ternyata itu juga model yang baru. Selidik punya selidik, alis mata apa yang tadi itu? Palsu juga ya. Tapi itu model yang baru kan. Hebat juga pikirku. Model pakaian yang baru. Gitu? Semua ingin juga yang baru. Kalau dahulu model pakaian itu kan harus di bawah lutut. Kelihatan supaya cantik dan sopan. Sekarang hampir sulit membedakan pakaian ke mall, ke kolam renang atau ke ya, entah kenapa kan gitu. Kenapa supaya kelihatan baru? Kenapa orang ingin supaya baru? Karena memang ingin menjadi pusat perhatian. Ternyata semakin zaman ini maju, semakin banyak yang kurang perhatian. Ya, jadi karena kurang perhatian, terpaksa berbuat sesuatu untuk mencari alamat naror. Itu
Ini yang sulit kita lihat. Dan ternyata saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk hal-hal yang baru-baru itu tidak gratis. Ya kan? Ada biayanya. Ada biayanya. Dia harus mengeluarkan seleri yang di luar dari kebiasaan. Bayangkan aja handphone baru, pakaian atau model baru, wajah pun dipermak supaya baru. Hampir-hampir keliru iba memperwahun. Ini siapa? Aku kan namburumu, katanya. Gini-gini gitu kan. Rupanya baru keluar dari operasi. Lo kok tahu ayo? Jadi saking banyaknya orang yang sekarang operasi plastik, makanya di dalam Ulau Narak Batak, Boru, gak ikut lagi marhubas. Ya, karena wajahnya udah plastik kan. Kalau ikut lagi marhubas dia kena panas, plastik itu maderder. Meleleh kan. Jadi dia jaga dong orang-orang yang dioperasi plastik ya. Karena plastik ketemu dengan yang panas, kalau dia sempat maderder, wah kan bisa jadi kayak monster. Padahal dia sudah cantik, udah keluarkan biaya untuk itu, kan gitu ya. Nah ini. Nah ini sebelum sampai ke sana, ada juga banyak cara orang untuk cari perhatian, ya kan? Anggo di hutan kami, di hutan muda inang, sikit-sikit bahasa Batak nggak apa-apa lah ya. Sikit-sikit ya, sedikit-sedikit. Kalau di kampung kami, kerbau yang pakai yang hidungnya ditusuk. Sekarang manusia sudah mulai ditusuk hidung. Apakah bagaimana itu jadinya? Jadi orang gimana itu ya? Jadi cari perhatian. Kita kan nggak mungkin mengatakannya bagi Bisaira Horbo kan gitu. Kenapa? Supaya hidungnya juga ditindik, dikasih ini, itu cari perhatian kan? Biasanya para wanita yang pakai sibung. Laki-laki pun sekarang udah banyak cewek pakai sibung. Kenapa? Mungkin di rumahnya enggak kurang perhatian. Tak sanga biramung nado inongna memperhatikan ya kan? Karena apa? Orang tuanya juga sibuk. Nah, saking sibuknya bapaknya dan mamanya, mereka juga sering kurang memperhatikan. Akhirnya masing-masing cari perhatian sama yang lain. Selesai rumah tangga itu. Itulah produk manusia yang berkonspirasi dengan dosa. Dan itu hal yang lama. Itulah produknya. Bayangkan coba kita bayangkan kalau dahulu pada zaman-zaman saya masih kecil, terus kelihatan itu, kalau mau ke gereja, tadi doi, para bapak-bapak pakai jas atau pakai dasi, pakai peci ya, ibu-ibu merkebaya, cantik. Boy udah beda honoton. Oh ini mau ke gereja, ini pasti jemaat HKBP ini. Kalau agak sembarangan dan agak kurang cantik, berarti nggak jemaat HKBP ini, kan gitu kira-kira. Alah memang Najolo itu sangat diperhatikan. Karena apa? Saling cukup perhatian. Karena seorang bapak, seorang ibu, saya masih ingat ketika papa saya, mama saya mau ke gereja, marpaheoko dengan pakaianmu. Kan gitu kira-kira. Mereka saling perhatian. Dan sehingga suaminya cukup perhatian, istrinya cukup perhatian, anaknya apalagi. Sekarang kita untuk dan atas nama kesibukan sulit memperhatikan. Sangat dopehamu saling memperhatikan yang suami istri, ayo. Sempat? Enggak sanga? Sanga ya, untunglah sanga. Coba nangko pala di gereja saling lihat, yang ada suami istri dekat-dekat sini, coba lihat-lihatan sebentar. Tatap matanya dan ucapkan, ternyata kau masih tetap cantik. Yang wanita tertanya, kau masih tetap ganteng. Ayo. Kenapa malu-malu? Yang di sana malu-malu itu, mereka si tangkang itu.
Nah, kan? Ya, itu. Ternyata saudara-saudara, Tuhan sampai sekarang memperhatikanmu. Tuhan sampai sekarang melihat kita dan memperhatikan apa yang kita kerjakan. Dan kesimpulannya, tuh saudara-saudara, kita ketemu dengan nats ini, aku akan menjadikan baru. Karena sudah banyak sekali hal-hal yang sangat menggelisahkan dan meresahkan. Bumi ini sudah dinodai oleh keserakahan manusia. Kejahatan manusia. Ada banyak pribadi-pribadi kemanusiaan kita yang terganggu. Saudara tahu di bumi ini bahkan Yesus pun dibunuh. Betul enggak? Di bumi ini, di bumi yang kita sedang tinggal ini. Ini bumi milik Tuhan, bahkan Yesus pun dibunuh. Disalibkan. Dan dengan lantang mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Seolah-olah kita tidak merasa punya kesalahan. Hebat kita. Gijang nai rohat tayete. Bahkan ketika dia mau datang, mereka sepasang suami istri yang harus berjalan oleh karena keangkuhan pemerintahan kaisar waktu itu. Harus mendaftar kembali ke Bonapasogitnya dengan seorang wanita yang hamil besar. Ketuk-ketuk. Masih bisakah saya menumpang? Jangankan laki-laki yang rumahnya diketuk itu. Ibu rumah itu juga. Kau sangat mengganggu kamu katanya. Jadi wanita pun pada saat itu solidaritasnya kepada ibu yang hamil itu juga hilang. Tapi kalau sekarang, wah ini harus ada persamaan hak. Kesetaraan gender. Gender apa gender? Apa teh? Enggak jelas aku. Apa? Nah, kalau yang salah itu cepat kali kita menyimak. Kesetaraan gender. Ubo tuh dong gender. Kalau nau parau dorong nakin modo-hodo gender pasti dia kan nerok. Ternyata enggak ya. Sekarang kita mau begitu. Kesetaraan, nggak bisa. Seorang istri pun menuntut kesetaraan kepada suaminya. Bagaimana bisa sama dan setara? Ya, jungkir balik pun kita nggak bisa sama laki-laki dan perempuan. Mau tagodangi pitu hari itu baru berubah lah kau berubah nggak bisa. Karena memang awalnya Tuhan harus. Perbedaan itu menunjukkan kebesaran Tuhan. Saudara bayangkan kalau semua kita diciptakan sama persis. Suara saya sama dengan saudara. Wajah saya sama dengan wajah saudara. Bingung nggak? Bingung kan? Jadi nggak gitu perlu yang sama-sama itu. Memang harus ada perbedaan. Karena disitulah keindahannya. Hanya terkadang kita di dalam perbedaan-perbedaan itu ingin lebih menonjol dan lebih hebat. Maka akibat produk keangkuhan kita muncullah istilah VI. Ya kan? Apa itu VIP? Apa? Very important person. Bahasa haduh tay. Apa artinya itu? Orang yang penting, orang yang sangat penting. Ya kan? Sudah bosan jadi orang penting, muncul lagi istilah VVI, very very important person. Sangat-sangat penting. Muncul itu di rumah sakit. Yang anehnya di kuburan juga. Betul nggak? Kok tahu? Iya kan? Di kuburan juga
Ini kuburan ini kuburan VVI. Yang sono itu kuburan kelas balbal. Kelas ekolem lem. Tahu ekolem lem? Ekonomi lemah lembut. Udah lemah lembut lagi, nggak tahu kayak mana itu kan? Di rumah sakit sudah mokik-hokik, gitu. Kalau nggak VIP nggak cepat ditangani. Dulu, kalau sekarang karena BPJS hebat, kita bersyukur ada perubahan. Di pesawat terbang juga kelihatan itu, di kereta api juga kelihatan. Dan saya juga nggak habis pikir, kok di kuburan juga harus kelihatan itu. Maka ada juga orang yang dekat sangat bangga. Oh iya, abang pendeta doakan. Waktu mau minta didoakan itu agak lemas. Doakan, sudah meninggal Bapak. Oh iya, oh kapan dikuburkan? Tanggal segini, di mana? Oh iya, kalau Bapak kami akan dikuburkan di San Diego. Tadi begini karena tiba-tiba hanya memberitahu tempat yang elit. Kuburan VIP. Lalu dalam hati saya berpikir, apa bedanya kalau dikubur di sana dengan di kampung kami? Toh juga hari ketiga bau. Ada bedanya? Bedanya adalah menunjukkan style kita. Menunjukkan tata sosial kita. Dan inilah untuk mengejar ini semua, hal-hal yang ini semua, banyak pribadi-pribadi kita terganggu. Ya toh? Banyak gangguan kepribadian. Mulai dari narsis. Ya. Banyak yang menderita narsis. Bahkan di gereja pun di langgatan enggak segan lagi. Yuk foto yuk. Itu enggak tahu tentu apa. Emang ini langgatan ini untuk tempat foto, untuk selfie. Alah. Ya. Hei, hati-hati. Ini langgatan. Foto dulu kita mang. Kadang-kadang kalau kita ketolak, sombong kali emang ini. Payah kali, apalah foto, kayak ganteng kali kau tuh. Gitu. Terus foto-foto gini-gini lagi tuh. Amang tahe, sampai di rumah dilihat satu kali langsung dihapusnya. Memang kalian pernah mencetaknya lagi? Enggak kan? Lalu untuk apa? Asal mah binereng satokin, hapus. Itu? Nah ini yang terjadi. Dan bahkan sekarang ini, penyakit kepribadian yang sangat luar biasa itu terjadi, disebut dengan NPD. Tahu NPD? Narcissistic Personality Disorder. Kalau menurut literatur yang kita baca, ini adalah gangguan kepribadian. Ya. Merasa diri sangat penting. Gangguan ini lebih sering terjadi pada pria, walaupun juga wanita banyak. Penyebabnya sampai saat ini masih sulit diketahui. Tetapi menurut para ahli, ya, ini bisa karena faktor lingkungan dan faktor genetik. Ya. Mungkin orang tuanya dulu juga yang suka caper atau parbada kan gitu. Ya turun juga kepada anaknya. Suka cari perhatian, suka merasa orang yang penting. Menurut statistik di Indonesia setiap tahun itu sudah kena 150.000 orang per tahun. Berarti termasuk cepat peredaran. Makanya kita nggak heran. Banyak sekali muncul situasi yang disharmoni. Bukan hanya di luar gedung gereja, bahkan mungkin jangan-jangan orang percaya kena. Atau juga
saya sebagai hamba Tuhan juga kena ya? Atau kita para lalu kena juga? Coba mari berdoa dan mari melihat diri kita masing-masing. Jangan merasa penting lah, jangan merasa hebat lah, jangan sok kuasa lah. Kenapa? Karena itu semua bukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Gejala orang yang kena NPD ini adalah orang yang membutuhkan kebutuhan pujian yang berlebihan. Suka dipuji. Jadi kalau dibilang, oh amang kamu memang luar biasa kok. Dukope sondo dison luar biasa. Wujud tong amang. Ujungnya hosanai pe wolo doilean mau di jalo. Ya. Ini kalau dalam waktu saya masih kecil disebut mohon SPG. Apa itu SPGR? Kok tahu ayo. Lebih kurang masa kecil kita agak suram sama-sama. Ya kan? Dan orang-orang seperti ini suka mengabaikan perasaan orang lain. Dan tidak mampu mengelola kritik yang ada pada dia. Tapi kalau mengkritik jago. Tapi kalau dikritik bisa nggak tidur 1 minggu. Dan akhirnya stroke. Ini yang mengganggu persekutuan orang-orang percaya dan hal ini juga sudah terjadi pada masa Tuhan Yesus di mana orang-orang Yahudi suka cari perhatian lalu mereka berdoa di tempat-tempat umum seolah-olah mereka paling saleh, ya kan? Seolah-olah mereka paling hebat dan mereka nggak bisa dikritik. Ketika orang mengatakan jangan seperti orang Farisi, mereka marah lalu mereka mengejar. Maka banyak orang percaya terhimpit, terbuli, teraniaya oleh karena kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Dan inilah yang menodai bumi ini. Mereka-mereka yang kepribadiannya terganggu, mereka-mereka yang kebutuhan pujian itu lebih luar biasa, yang sebetulnya engkau puji dan engkau muliakan itu Tuhan. Jangan engkau mengarahkan pujian kepadamu. Tidak baik. Tidak ada gunanya. Ibadahmu tidak ada gunanya kalau engkau hanya mau supaya engkau yang dimuliakan. Ibadahmu tidak ada gunanya. Doamu, persembahanmu, pemujianmu tidak berguna kalau engkau ingin supaya orang lain melihatmu hebat, baik, luar biasa. Tidak ada gunanya. Dikalikan apa? 0. Pekerjaan sia-sia karena Tuhan akan melihat dan memereng di siang kicap. Hinangin atau lihat lagi, katanya kan, tung di pamentel-mentel hope markor moloho soluna. Lalu Tuhan melihat, hinangin, iripun tuh nak kebati, kata gitu. Dia akan bersedia meninggalkan persekutuan ini hanya untuk mendengar pujian orang-orang yang di kolong jembatan yang tidak diperdulikan oleh sesamanya. Dia akan bersedia meninggalkanmu dan tidak peduli denganmu hanya untuk melihat mereka yang teraniaya karena engkau merasa lebih suka engkau dipuji daripada membela perkara mereka. Maka ujung tahun perhurian kita sekarang, apa yang Tuhan Yesus katakan ini adalah pengungkapan rahasia kerajaan Allah ketika banyak orang benar, ketika banyak para penginjil, ketika banyak pembela-pembela kebenaran harus teraniaya oleh karena keinginan dunia ini untuk diperhatikan, untuk dipuja-puji dan sebagainya. Dan salah satu adalah Yohanes. Dia terbuang ke Patmos, pulau yang sangat tidak ada penghuninya, yang dihuni oleh banyak binatang buas. Ya, dengan pengharapan dalam tempo singkat dia mati. Tetapi Yohanes diteguhkan, lalu Allah mengungkap rahasia kerajaan Allah. Jangan takut, tetaplah teguh dalam iman percayamu. Jangan takut, tetaplah nyatakan imanmu. Jangan takut, sesulit apapun tantanganmu, aku besertamu. Karena apa? Karena aku akan menjadikan
bumi ini baru lagi. Sebab apa yang kamu cari di tengah-tengah dunia ini, apa yang engkau agung-agungkan di tengah-tengah dunia ini, jabatanmu, kekuatanmu, kehebatanmu, pada akhirnya Tuhan tidak peduli. Kalau engkau lakukan itu, kalau kau pergunakan itu hanya untuk menyengsarakan orang percaya. Sekarang rontokkan keangkuhanmu, hancurkan kesombonganmu. Mau sebanyak apa hartamu, mau setinggi apa pangkatmu, itu tidak bisa mengampuni dosamu. Karena dosamu hanya diampuni oleh Tuhan Yesus. Dengar suara anak-anak. Dengar anak sekolah minggu yang selalu mengatakan ketika mereka mengunjuk rasa, orang tuaku ini semakin lama semakin tidak peduli denganku. Mereka bernyanyi, apa yang tahu nyanyi itu? Mau menyanyikannya dengan ikhlas? Jangan nanti naik ripu amangon itu sekolah minggu hamil setung di ripuamu. Mau menyanyikannya dengan ikhlas? Betul? Coba kita nyanyikan satu ayat aja, 1, 2 ya. Cari orang, apa yang dicari orang pagi? Bukan Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk kita. Cari Tuhan Yesus. Nyatakan kebenarannya, saksikan kasihnya. Jangan sampai hal-hal yang Tuhan jadikan di tengah-tengah dunia ini menghalangi engkau untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak mengatakan bahwa kita tidak butuh uang. Kita tidak mengatakan bahwa kita tidak butuh pangkat dan sebagainya. Itu perlu dan itu Tuhan sengaja sediakan. Tapi Tuhan memperhatikan. Ketika aku menganugerahkan kepadamu segitu banyak, apa yang kamu perbuat dengan itu? Dan inilah waktunya kita untuk berefleksi dan melihat diri kita ke dalam. Stop melihat orang lain, lihat dulu dirimu. Stop menilai orang lain, nilai dulu dirimu. Ya, sehingga kita boleh melihat. Dan saudara-saudara, ketika engkau menyatakan imanmu, ketika engkau menyatakan kebenaran Tuhanmu dan engkau merasa tersiksa, firman ini menjadi sesuatu yang menguatkan pengharapanmu. Karena apa? Karena pada akhirnya saudara ketahuilah, mari kita baca sama-sama ayat yang ketiga dan keempat. Sama-sama kita baca. Jadi saudara, enggak ada lagi di situ alis mata yang palsu. Enggak perlu lagi di situ handphone iPhone yang baru. Enggak perlu lagi di situ Rolls Royce dan sebagainya. Capek kamu mencari itu dan mentuhankan itu. Kebanggaanmu itu di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika pada akhirnya apa? Kita akan bersama hidup di dalam kekekalan. HKBP pun enggak ada lagi di situ. GKPI juga nggak ada di situ, karismatik nggak ada di situ, Katolik nggak ada di situ. Karena apa? Kita di dalam kekekalan bersama dengan Dia dan Dia ada bersama dengan kita. Itulah keindahannya.
bumi yang baru yang Tuhan sediakan untukmu, untukku. Kalau kita selama di tengah-tengah dunia ini mau mempergunakan apa yang Tuhan anugerahkan untuk kemuliaan dan kebesarannya. Tetapi selama kita masih bertahan dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan, bertahan dengan berbagai macam persoalan-persoalan, saudara, ingat, gak ada kebanggaanmu di dunia ini yang menyelamatkanmu, yang menghapus dosamu. Dosamu hanya dihapus oleh darah Kristus. Maka benarlah nyanyian orang percaya itu. Hidup ini adalah, ayo kita nyanyikan sedikit, 1, 2 ya. Ulanglah, ulang. Hidup ini, aitung tabu juta bahan, kan memuji Tuhan kan. Kayak terpaksa, ikhlas enggak? Kalau enggak ikhlas biar enggak usah kita nyanyikan. Ikhlas? Ayo 1, 2 ya. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Ayo lihat kiri kanan, katakan jangan sia-sia. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Yo, oh Tuhan, pakailah diriku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, sudah jadi berkat menyongsong bumi langit yang baru adalah menjadikan diri boleh menjadi berkat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat berkat dan kasih sayang-Mu. Terima kasih buat peneguhan iman-Mu yang Engkau berikan kepada hamba-Mu Yohanes, dan itu berkumandang kepada kami, dan itu yang meneguhkan kami, dan kami yakin dan percaya hal-hal yang membebani kami di tengah-tengah dunia ini, hal-hal yang menjadikan kami terhalang untuk bersekutu dengan Engkau, terhalang untuk mengasihi sesama kami, akan hilang dan lenyap. Dan oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, seberapa lama lagi Engkau memperkenankan kami hidup di dunia ini, ajar kami untuk boleh melakukan kemuliaan untuk nama-Mu. Amin.